Halo YouTube, yang saya Zakida Costa dan di sini saya ditemani oleh teman saya lagi Astra. lagi Asra. Dan kalau udah ada Asra berarti kita akan bahas tentang Kamis horor. Ya, Kamis horor lagi. Tapi tema kali ini adalah waktu itu di video sebelumnya adalah ketika kejadian-kejadian hal-hal yang janggal ketika kami kuliah. Tapi ada yang lebih horor lagi Ketimbang cerita-cerita yang sebelumnya, yaitu ketika pengalaman setelah kuliah. Wow, lebih horor ya. Dia horornya memang tidak menampakkan wujudnya dari perkataan saja, tapi lebih menusuk terpikirkan selalu itu. Dan lebih menusuk ke perasaan ya kan. Lebih dia mainnya halus itu, dia nggak terlalu barbar kali, nggak melihatkan wajahnya, tapi tiba-tiba pop. Oh iya. Lama berpikirnya Bung, dan ya yang saya masukkan dan teman saya maksud adalah pertanyaan yang akan ditanyakan pada kalian setelah kalian tamat kuliah. Ya, salah satunya, yang pertama, mungkin setelah kuliah Kapan kerja? itu pertanyaan horor bagi orang yang belum punya pekerjaan. Itu horor kali. Maksud saya gini, kalau misalnya itu sangat sering dan lumrah terjadi, misalnya kalau ketika orang menanyakan apa kita kerja, tapi orang itu sebenarnya dia sudah tahu jawabannya kalau kita itu belum punya pekerjaan. Itu yang jadi masalah. Gitu. Masalah. Jadi Ya, seakan-akan mereka enak ngomong, banyak loh lowongan pekerjaan, cari kek daripada di rumah. Ngomong doang yang bisa, cok. Itu masalahnya, itu lebih horor lagi daripada cerita sebelumnya. Karena ketika kita ditanya itu kapan bekerja, kalau kita jawab belum, seakan-akan kita membuang waktu kita 4-5 tahun sebelumnya dengan hal yang sia-sia gitu. Apalagi kalau kayak kita tinggal di kampung, kuliah jauh tapi dapat kerja susah. Ya emang dapat kerja susah. Siapa sih yang nggak pengen kerja? Tapi emang rezekinya belum ada kok. Kadang belum cocok sama pribadi ya kan. Itu memang itu yang kita nggak tahu itu. Namanya juga rezeki, itu kita nggak tahu. Mungkin setelah kita nganggurnya 2 bulan, atau bisa jadi nganggurnya 2 tahun setelah itu dapat kerja yang semapan. Ada yang misalnya baru tamat sebulan aja udah dapat kerja, tapi setelah itu tidak kerja lagi, lalu lama jadi pengangguran, dan kita nggak tahu itu namanya rezeki. Dan itu lumayan juga apa yang levelnya masih segini ya, tapi ada yang lebih berbahaya lagi. Belum. Apalagi kalau ketemu teman. Oh ya, Kuliah. teman yang udah punya pekerjaan dan lumayan gitu. Dan itu agak tension juga kita jawabnya kan. Kerja di mana? Di mana aja. Masih udah kerja kok jadi pengacara. Apa tujuannya? Pengangguran banyak acara. Iya kan? Ya, bisa jadi. Jadi gitulah. Jadi seakan-akan dia nanya tuh berharap ditanya balik gitu loh. Emang kerja ada juga teman yang rese gini. Iya. Dia udah tahu dia itu punya punya pekerjaan yang bagus ini. Dia pura-pura nanya kita. Berharap kita buat nanyain dia balik gitu kan. Jadi dia harapan ya. Jadi saya belum dapat kerja nih, susah cari kerja. Kalau kau kayak mana atau kamu kayak mana? Tidak dulu. Aku alhamdulillah kerja sini harus enak kalau fasilitasnya kayak gini. Ya, tapi ya kita harus menerima dengan senyum ya kan. Iya sih, itu memang agak. Paling 1 tahun 2 tahun lagi juga ngeluh, cok. Itu yang agak jadi masalah buat saya ini. Jadi dia udah bilang, kita tanya balik nih, enggak kita baik hati ya. Kita tanya balik, dia udah kerja apa enggak? Dia bilang, ya ini aku senang sekarang, udah punya ini, punya itu, punya penghasilan ini itu, kerja enak loh ini itu. Tapi setelah pembicaraan itu nggak lemas loh. Susah, nggak enak aku sama bos aku, masa aku gini, ini ngeluh lagi bos. Dia ngeluh ke orang yang tidak punya pekerjaan, yang tidak mengerti apa-apa kan pekerjaan dia. Manfaatnya juga nggak ada, cok. Jadi aneh gitu dilakukan ya. Tapi itu memang lumrah sekali dilakukan. Itu menurut kami lebih horor ketimbang ya ketemu yang gitu-gitulah, yang kayak halus itu lebih horor lagi gitu loh. Itu memang ini lebih nyata, tapi apalagi kalau reunian Hah? reunian Oh. sekolah Sekolah ya sih. Kebetulan
setelah saya tamat kuliah saya nggak pergi reuni sekali. Jadi Ketimbang harus menjawab pertanyaan horor gitu kan. mungkin itu alasannya kenapa banyak orang yang di luar sana yang ketika di sekolah aktif dulu tapi ketika reunian tidak datang, mungkin ada alasan lain, dan mungkin salah satu alasannya ya seperti ini, menghindari supaya ya gitu lah. Next. Dan lebih berbahaya lagi, anggaplah kita berhasil melalui tahap itu. Itu baru ujian level 1. Ya, level satunya kita udah berhasil, kita bekerja. Oke, setelah kita ditanyakan itu kita bekerja dan kita balik menjadi orang yang kedua, kita pula yang sombong. Kita yang nanyakan ke teman yang belum bekerja, kita balas dendam kita ya. Tapi itu belum apa-apa, lebih berbahaya lagi kalau kita ditanya Kapan nikah? itu. Ya mungkin kapan nikah nih dari teman-teman masih santai lah bro, gue masih mau nikmati masa muda, masih belum kepikiran ke sana. Yang bahaya ini kalau orang tua gitu loh. Kadang orang tua ini dia nggak ngomong secara verbal, kayak misalkan di pasar nih sama orang tua belanja, dia anak kecil mulai ditegur sapa-sapa, diajak main. Ya bagi kita orang-orang yang seumuran yang udah mulai harus memikirkan menikah, apa jangan-jangan orang tua udah ngasih kode gitu kan, apa udah mau menantu ya, pengen menantu calonnya belum ada, kadang udah dipersiapin yang calonnya minggat ya kan. Terkadang pasti ada aja yang seperti itu gitu. Ini bukan curhat ya bro gitu, tapi ya kita lihat realita-realita yang ada di sekitar ya, biar ketimbang kita harus bahas yang horor terus ya, sekali kita bahas hal-hal horor di sekitar kita yang lebih realistik lah ya kan. Ya memang kayak ya yang paling horor lagi itu seperti Asra bilang ya, tentang pertanyaan itu. Dan itu bukan datangnya dari teman-teman saja, tapi sudah dari berbagai kalangan. Dari ketemu sama tukang parkir kapan nikah, ketemu sama teman lama kapan nikah, teman mama, teman papa. Ya itu memang segala penjuru seakan-akan menyudutkan kita. Ya terkadang kan baru tamat kuliahnya, apalagi khususnya S1, pasti pikiran tuh kapan nikah. Padahal mungkin kita pikir ada yang pengen lanjutin sekolahnya dulu gitu, atau pengen setidaknya prepare lah dulu sebelum nikah. Tuh yang nikah tuh kan bukan kayak bikin adonan tempe digoreng kan, kayak bukan kayak gitu loh ya, harus mikirnya juga matang ya. Angkat gelas nggak gelas teman enggak bisa lah teh loh. Jadi terkadang ya itu lebih horor lagi gitu loh ya. Memang ya ada orang yang udah berkecukupan finansial atau mungkin karirnya udah bagus, tapi calonnya belum ada. Banyak juga kejadian seperti itu. Ada juga orang yang ya pengen masih, gue masih muda loh, gue belum mau memikirkan masalah rumah tangga. Ya banyak sih hal-hal, tapi yang dikode-kodein sama pihak keluarganya bahaya gitu loh. Dari umur segini belum punya pacar, belum ada calon, nggak kepikiran nikah. Hai, what the fuck? Ya memang mungkin sama serang lebih kerasa ya. Enggak, Jeki pun kayak gitu bro gitu. Dia udah janji sama orang gitu, cuman permasalahan dia belum kerja gitu. Ya karena anggap kita sudah berhasil melewati tahapan yang itu juga, kita sudah berhasil dapat kerja, sudah berhasil punya pasangan. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan punya anak? Itu karena masalah itu saya nggak tahu juga ya. Itu orang yang nanyakan itu apakah ini punya. Yang kita lihat di lapangan aja ya gitu. Tapi kalau misalkan kita mikir kalau nanti dibalikkan gitu, wah lebih horor lagi gitu. Saya kadang-kadang manusia ini kerjanya cuma kayak nggak bisa ngasih keturunan gitu loh, kayak ditanya-tanya kapan gitu ya. Ya nama kalau kayak gitu ya rezeki kan, bener nggak sih? Tapi entahlah kan, kita belum di tahap itu gitu ya. Kalau yang itu saya nggak kurang relate dengan saya karena saya belum punya keluarga dan juga belum berpenghasilan. Jadi ya itu. Tolong bantu subscribe guys, kasihan dia butuh biaya buat nikah. Itu intinya. Intinya dia bikin YouTube kayak gitu guys. Jadi kalau misalnya, cuman saya dari sudut pandang saya yang masih bujangan ini,
ketika orang menanyakan kapan punya anak, itu seakan-akan orang yang nanyakan itu padahal udah ada berumah tangga, cuman apakah dia nggak mikir gitu. Apakah ada perasaan yang tersakiti ketika ditanyakan hal yang demikian gitu. Mungkin ada orang pasangan yang sudah bekerja dan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan hal itu, mendapatkan karunia punya anak itu, tapi dia nggak mikir gitu. Apakah dia kira kayak memproduksi ini kayak fotokopi ya gitu. pap jadi gitu prosesnya kan enggak gitu. Jadi ya, tolonglah pertanyaan-pertanyaan horor itu tolonglah dipikirlah perasaan orang yang akan tersinggung. Ya kita bukan mewakili perasaan kita sendiri, enggak gitu lah. Cuman yang kita lihat di lapangan kadang ya mohon maaf gitu, kadang ada orang yang emang nggak bisa dikasih keturunan atau ada permasalahan kayak gitu. Setidaknya ya bertanya sewajarnya aja lah gitu, jangan terlalu suka ikut campur. Misalnya gini, kalau orang itu pergi berdua dan belum punya anak, jangan tanyakan kapan punya anak gitu. Biarin aja, orang itu akan berproses sendiri gitu. Kita tahu juga sih, bahkan ada keinginan juga, cuman ya itu jangan ditanyakan, nggak harus ditanya gitu. Kepedulian orang yang menanyakan itu memang teramat-amat tinggi. Jadi tapi yang anehnya gini loh, orang yang bertanya itu belum melakukan halnya. Contoh apa, nikah bro, sedangkan dia pribadi belum menikah, itu yang lebih parah ya gitulah. Tapi kita nggak positif aja. Mungkin banyak orang di sekitar kita atau sekeliling kita yang memang peduli terhadap kita, dan dia beranggapan kalau kita itu sendirian itu nggak bahagia sih. Ya itulah, dicarikan, dikasih pertanyaan itu ya, saya kira itu positifnya ya. Dia peduli sama orangnya tapi nggak peduli sama diri sendiri. Kebanyakan orang sih kayak gitu. Ya, kita ngomong ini bukan karena relate dengan kita, oh jangan, itu bukan dengan kita. Kita cuma ngeliatin yang apa yang kita lihat di lingkungan kita masing-masing. Ya, memang kenyataan. Ya mungkin mana tahu ada teman-teman yang di lingkungannya atau pernah dengar hal-hal seperti kami ceritakan gitu, atau mungkin kami aja mengalami perasaan seperti itu gitu. Jangan-jangan kitanya terlalu sensitif ditanya itu, seharusnya kita santuy terlalu aja, baperan gimana ya. Jadi itulah tiga hal horor yang akan ditanyakan kepada kalian ketika kalian tamat kuliah. Ya, buat teman-teman yang baru tamat kuliah, siap-siap kalian bakal merasakan fase yang seperti kami akan alami. Jadi ya, persiapkanlah kalau bisa sebelum itu sudah ada jawabannya atau ya, jawaban alasan atau kayak gini gitu, kapan ditanya nikah langsung pura-pura jawabannya pura-pura mati atau pura-pura pingsan gitu. Kalau nggak mau jawab bisa juga gitu. Kapan kamu menikah? Oh, amnesia. Bisa bisa dicoba. Atau mungkin teman-teman yang punya jawaban lain buat menghadapin pertanyaan-pertanyaan seperti itu, silakan juga komen. Mana tuh bisa membantu teman-teman ya, kami di sekitar atau kami pribadi gitu. Ketika kami ditanya itu mungkin bisa ada jawabannya yang pas gitu. Ketika kami tanya itu, ya silakan komen di bawah. Apakah udah punya pekerjaan? Aduh, jumlah saya belum diangkat. Ya, silakan bantu kami gitu. Oke, video ini cukup sampai sini dulu. Saya Zaki Costa. Saya Asra. Sampai jumpa di video Hamis Horor berikutnya.